Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Kevin Pramudijotomo dengan NIM 242111111. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya yaitu struktur pasar yang dimana untuk memenuhi tugas akhir semester ilmu ekonomi perbankan. Langsung saja yaitu struktur pasar. Apa sih yang dimaksud dengan struktur pasar? Mari kita lihat. Jadi, struktur pasar adalah cara suatu industri atau pasar diorganisasikan berdasarkan karakteristik seperti jumlah perusahaan, jenis produk, tingkat persaingan, kemudahan masuk atau keluar pasar, dan kemampuan perusahaan untuk memengaruhi harga. Struktur pasar biasanya menentukan perilaku perusahaan dalam mengambil keputusan, misalnya dalam penentuan harga dan produksi, serta mempengaruhi efisiensi dan kesejahteraan konsumen. Lanjut, kita ke pembagian struktur pasar. Jadi, struktur pasar ini terbagi menjadi beberapa, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar monopsoni, pasar oligopoli, pasar monopoli, dan juga pasar duopoli. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang jenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu kelebihan dari pasar monopoli. Yaitu pasar monopoli ini perusahaan harus efisiensi bersaing monopoli menumbuhkan untuk dapat dengan perusahaan lainnya pada produk sejenis. Perusahaan monopoli selalu berusaha melakukan pengembangan produk melalui riset dan develop untuk mengembangkan produknya secara luas dengan berbagai jenis serta mutu untuk mendapatkan laba yang tinggi. Kemudian pasar persaingan monopoli bisa menghasilkan inovasi baru yang melindungi undang-undang hak cipta dan hak paten dari berbagai perlombaan untuk penemuan baru. Kemudian selain ada kelebihan, pasar monopoli ini juga memiliki kekurangan, yang dimana kekurangannya yaitu monopoli berkuasa dalam penentuan jumlah produksi yang berdampak pada ketersediaan produk untuk konsumen. Persaingan ketergantungan ini menemukan konsumen karena mereka tidak dapat membeli pada perusahaan yang merasa dirugikan lain, meskipun persaingan ini menumbuhkan eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi. Terus selanjutnya yaitu ada dampak dari monopoli, yaitu membuat konsumen tidak memiliki kebebasan untuk memilih produk, kesenjangan dalam pendapatan usaha pembagian, serta menghambat inovasi dan teknologi. Baik, kita lanjut ke yang dua yaitu pasar duopoli. Pasar duopoli adalah sebuah bentuk pasar di mana dua perusahaan besar atau dominan menguasai mayoritas pasar dalam industri tertentu. Dalam duopoli, kedua perusahaan ini memiliki kekuatan signifikan untuk mempengaruhi harga dan menentukan arah persaingan dalam pasar. Kelebihan pasar duopoli yaitu persaingan yang sehat dengan adanya dua pemain besar, perusahaan cenderung bersaing secara ketat yang mendorong peningkatan kualitas produk dan inovasi. Efisiensi produk karena perusahaan memiliki pasar yang signifikan. Stabilitas pasar dengan sedikit pemain pasar, persaingan harga biasanya tidak ekstrim sehingga stabilitas harga lebih mudah tercapai dibandingkan dengan pasar kompetitif. Kemudian selain ada kelebihan di pasar duopoli ini juga ada kekurangannya yang dimana kecenderungan kolusi salah satu resiko dalam pasar duopoli adalah potensi kedua perusahaan untuk berkolusi atau bekerja sama dengan penetapan harga. Kurangnya pilihan untuk konsumen, hanya ada dua perusahaan besar yang mendominasi pasar sehingga pilihan produk atau layanan yang tersedia bagi konsumen terbatas. Hambatan masuk untuk perusahaan baru dengan adanya dua perusahaan dominan yang sulit bagi perusahaan baru untuk bersaing dalam pasar signifikan. Oke, selanjutnya yaitu pasar oligopoli. Jadi, pasar oligopoli adalah tempat jual beli yang terdiri dari beberapa macam jenis perusahaan, sehingga perilaku dari salah satu perusahaan cenderung
atau berpengaruh secara drastis terhadap pengusaha yang lain yang ikut di dalamnya. Kelebihan dari pasar oligopoli ya, yang di mana harga yang stabil memberikan keuntungan bagi pembeli dan ekonomi, memudahkan anggaran belanja. Adanya inovasi baru dalam produk dan riset untuk memperoleh keuntungan yang lebih berlipat ganda, serta pembeli diuntungkan dengan banyaknya pilihan barang dan jasa. Jadi di pasar oligopoli ini terdapat kelebihan yang di mana eh, harga yang stabil itu memberikan keuntungan antara pembeli dan ekonomi. Dan juga di dalam produknya itu terdapat inovasi baru. Lanjut, selain kelebihan, terdapat juga kekurangan dari pasar oligopoli, yang dimana sulitnya untuk mewujudkan pendapatan secara merata, terjadinya eksploitasi yang berkelanjutan dalam kegiatan jual beli, serta dapat terjadi pemborosan sumber bahan ekonomi karena terus-menerus digunakan. Jadi selain ada kelebihan, itu juga ada kekurangan, yang dimana ketika eh, sumber bahan ekonomi digunakan terus-menerus itu akan terjadi pemborosan. Baik, kita lanjut ke pasar monopolistik, yang dimana pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar monopolistik yang dimana banyaknya produk di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk memilih produk yang terbaik baginya. Jadi, di pasar monopolistik ini terdapat banyak sekali produk yang bisa dipilih oleh konsumen. Kemudian, kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Jadi, eh, penjual itu bisa melakukan inovasi untuk menarik perhatian pembeli, untuk membeli dagangannya tersebut. Yang ketiga, diferensi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Kemudian, kekurangan pasar monopolistik. Pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain dasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Jadi kekurangannya yaitu ketika kita ingin terjun ke pasar monopolistik ini itu memiliki tingkat persaingan yang tinggi baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan. Yang dimana modal yang modal yang diperlukan untuk masuk ke dalam pasar monopolistik ini juga cukup besar. Kemudian kita lanjut ke pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang di dalamnya terdapat instrumen atau satu pelaku usaha, biasanya merupakan pembeli tunggal dan menguasai pasar komoditas. Kelebihan dari pasar monopsoni yaitu kualitas dan mutu barang atau hasil produksi terjamin. Jadi di pasar monopsoni itu kan hanya terdapat satu pembeli. Jadi penjual itu memperhatikan kualitas dan mutu barangnya dari hasil produksi tersebut. Yang B, kreativitas atau inovasi para penjual akan terasa. Jadi di pasar monopsoni itu inovasi barang-barang yang diperjualbelikan itu di istilahnya itu ada inovasi lah dari penjual tersebut. Kemudian penentuan harga lebih murah, penjual lebih mudah menemukan konsumen atau pembeli, alur penjualan lebih mudah diatur. Selain itu ada kekurangan dari pasar monopsoni yaitu pembeli sering melakukan perbuatan yang semena-mena. Jadi terkadang kan itu kan hanya terdapat satu pembeli ya. Jadi pembeli itu menguasai pasar monopsoni itu, memiliki kekuasaan. Terus yang kedua, aspirasi penjual tidak pernah didengar. Terus masalah ekonomi hanya ditanggung pada penjual saja. Kemudian
Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar atau industri yang didirikan oleh perusahaan kecil yang banyak jumlahnya dan membuat produk yang sama. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Yang kedua, kebebasan bertindak dan memilih. Kemudian ada kekurangan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Jadi pasar persaingan sempurna itu produknya itu hanya itu saja dan tidak mendorong inovasi. Pasar persaingan sempurna menimbulkan biaya sosial membatasi pilihan konsumen. Ada kalanya biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Kemudian kesimpulan, jadi dapat disimpulkan struktur pasar adalah suatu industri atau pasar diorganisasikan berdasarkan karakteristik seperti jumlah perusahaan, jenis produk, tingkat persaingan, kemudahan masuk atau keluar pasar, dan kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga. Struktur pasar menentukan perilaku perusahaan dalam mengambil keputusan, misalnya penentuan harga dan produksi, serta mempengaruhi efisiensi dan kesejahteraan konsumen. Memahami struktur pasar sangat penting untuk menganalisis perilaku perusahaan, mengevaluasi efisiensi pasar, dan merumuskan kebijakan pemerintah terkait persaingan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada salah kata ya. Barangkali ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.